Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan itu memang Perpol itu menurut saya sih membangkang putusan Mahkamah Konstitusi. MK memang bilang sangkut paut, jadi kata kuncinya sangkut paut. Nah tapi sangkut paut ini kan tidak boleh diklaim sendiri sama Kapolri. Itulah persoalannya kalau tim reformasi Polri diisi oleh Kapolri sendiri. Pasti akan terjadi benturan kepentingan. Kalau saya sih melihat ini memang jelas sesuatu yang disengaja. Jadi bahwa mereka satu tim, tapi yang tiga itu dua mantan Kapolri dan Kapolri nggak peduli dengan dua mantan ketua MK yang ada dalam tim itu, menurut saya sudah menunjukkan itikat buruknya bahwa mereka memang nggak ingin melakukan reformasi kepolisian. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa pejabat Polri yang ingin aktif di kementerian atau lembaga negara harus lebih dulu pensiun. Dan beberapa hari kemarin Kapolri mengeluarkan peraturan polisi nomor 10 tahun 2025 yang mengatur bahwa polisi aktif dibolehkan menduduki 17 jabatan di kementerian dan lembaga. Dan Pak Kapolri bilang bahwa ini dalam rangka menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan menyesuaikan dengan putusan tersebut. Bagaimana kita membahas soal ini dan memberikan jawaban apakah ini benar seperti itu dan apa dampaknya nanti ke depan, di To The Point aja, saya bersama Mas Pung Purwanto sudah menghadirkan narasumber Mbak Bivitri Susanti. Apa kabar Mbak? Baik, makasih. Terima kasih sudah hadir kembali. Dengan senang hati. Karena namanya To The Point, jadi kita langsung To The Point aja Saya Mbak. senang To The Point gini nih, senang saya. Karena udah banyak orang yang muter-muter Mbak. Benar. Gitu. Dikiranya mau ngasih bantuan, ternyata mau wisata. Gimana Mbak menghadapi, atau menilai Perpol nomor 10 ini Mbak? Ya, jadi makanya saya senang To The Point karena kemarin beberapa kali saya berbicara bersama dengan Kompolnas ya, unik juga sih Komisi Kepolisian Nasional yang agak seperti menjadi juru bicara kepolisian dan kurang to the point, supaya lebih ini ya enak menyebutnya, kurang to the point. Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan itu memang Perpol itu menurut saya sih membangkang putusan Mahkamah Konstitusi. Oh malah sebaliknya ya, malah membangkang ya? Malah membangkang menurut saya. Karena kan putusan Mahkamah Konstitusi itu biar terang ya. Jadi putusan itu sebenarnya bilang bahwa pada dasarnya pasal yang bilang ada satu pasal ada penjelasannya kan. Nah di dalam pasalnya terang sekali dibilang bahwa tidak boleh kalau masih belum pensiun itu merangkap jabatan di tempat lain. Nah terus dalam penjelasannya itu disebutkan maksudnya itu hal-hal atau jabatan yang tidak berkaitan dengan Polri atau apabila ditugaskan oleh Kapolri. Nah atau ditugaskan itu yang di-delete gitu. Ibaratnya begitulah putusan itu sebenarnya begitu. Sehingga tidak bisa ada interpretasi lain kalau ditugaskan bisa kemana aja. Nah jadi dengan itu artinya tidak boleh lagi ada polisi aktif yang bertugas di lembaga-lembaga lain, kementerian-kementerian lain, dan seterusnya. Oh, jadi kalimat yang ditugaskan itu nggak ada? Nggak ada, justru itu yang dihilangkan. Oleh MK? Oleh MK. Nah, tapi kan diterjemahkan lagi diterjemahkannya oleh adalah Polri. Ya, diterjemahkannya adalah ini loh, kalau lembaga-lembaga 17 tadi itu, maka jadi boleh. Nah ini yang saya bilang ini jelas membangkang sebenarnya. Dan yang kita harus ketahui juga faktanya, kan ada, ini jokes ya, bukan ciptaan saya, tapi jokes. NKRI itu Negara Kepolisian Republik Indonesia, kan katanya begitu. Karena ada di mana-mana. Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dirjen sebut aja banyak sekali, di banyak sekali kementerian. Nah padahal kita kan paham dari dulu dan Mahkamah Konstitusi menguatkannya bahwa persoalannya bukannya kita nggak suka pada polisi ya. Tapi kan polisi itu tugas konstitusionalnya adalah penegakan hukum dan juga keamanan dan ketertiban. Buat apa dia ada di semua atau di banyak kementerian? Kalau persoalannya adalah
tapi kan di kementerian mungkin sekali ada urusan penegakan hukum. Sangat mungkin. Justru karena itu dia jangan di situ supaya tidak ada conflict of interest. Oke. Kalau penegakan hukum kan ada di mana-mana. Di ruangan ini aja mungkin ada. Maksudnya, apakah kemudian artinya polisi juga mesti masuk di sini? Kan tidak. Jadi logikanya keliru. Karena kalau dia ada di sebagai dirjen, sekjen. Iya kan kalau ada polisi itu kan agak militeristik ya. Artinya sistemnya komando. Kalau jenderal yang duduk sekjen, dirjen, irjen itu bawahannya mau menyidik kalau misalnya ada tindak pidana pasti akan ya mohon izin ya kan. Pakai ya. Pakai pasti. Nah itu yang saya katakan dengan conflict of interest. Jadinya nanti malah tidak profesional. Jadi ini bukan sekedar kita kemudian mau membatasi Polri. Enggak, kita bicara konstitusional. Karena dia tugasnya penegakan hukum. Jadi penegakan hukumnya harus profesional. Gitu. Artinya kalau putusan MK bisa ditawar lagi gimana ini berarti? Nah ini kan jadi kan gini, ini kan para ahli berpendapat, DPR ngomong, ya ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Jadinya ini semacam ada perdebatan baru di ruang publik. Nah ini kan yang seharusnya nggak perlu. Nah itu kan kalau sudah kita konsisten dengan MK ya berarti final and binding ya, non binding ya betul. Ya jadi putusan MK itu final and binding dan dia berlaku selevel undang-undang. Oke. Nah sementara ini juga sesuatu yang hukum banget kayaknya bagus juga diterangkan sedikit ya. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ada di pasal 7 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita tuh kayak tangga begitu ya, paling atas Undang-Undang Dasar. UUD 45. Perpol itu ada di peraturan kepolisian itu di pasal 8-nya malah. Jadi kan Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Perpol nggak disebut, tapi ada di pasal 8. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan lainnya. Di situ ada peraturan Mahkamah Agung, peraturan kepolisian, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan menteri. Itu levelnya jauh sekali. Jadi nggak boleh Perpol langsung menantang posisi berapa tadi itu? Putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi jelas tidak boleh. Kalau dibilang ini hanya memperjelas, ya memperjelas kalau isinya memang mengikuti apa kata putusan MK. Nah kalau ini berlawanan dengan yang diminta oleh MK. Gitu, nah Pak Kapolri bilang bahwa peraturan polisi ini akan ditetapkan dalam PP dan kemudian akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Polri, Mas. Waduh. Itu gimana, Mas? Nah ini jadi ya, saya sempat mendengar juga dalam sebuah diskusi. Mereka bilang kan di TNI juga begitu, di Undang-Undang TNI. Revisi yang kemarin kita ributkan itu. Nah tapi saya mau bilang sesungguhnya yang di Undang-Undang TNI kan juga keliru. Dan itu yang dikritik rame-rame kan, makanya ada seri demonstrasi dan lain sebagainya. Artinya kalau itu salah, kenapa harus ditiru sih yang salah-salah itu? Jadi saya melihat memang ada semacam persaingan politik juga rivalitas. Dan kita harus kembalikan, bagi saya sih bukan kita lebih pro TNI atau lebih pro Polri. Kita mau aparatur sipil negara kita profesional. Basisnya meritokrasi gitu. Jadi kan bayangkan ya 17 kementerian itu, bayangkan nih ESDM. Perlu skill polisi di bagian mana? Kalau misalnya, tapi kan nanti mungkin ada penegakan hukum. Yes, kita makanya punya penyidik. Jadi nggak perlu masuk jadi dirjen gitu. Dan punya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Ada apalagi ya di situ kementerian-kementerian yang sifatnya sangat OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Why? Maksud saya baca ini Mbak ya. Ada Kemenko Polkam, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Imigrasi, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Perhubungan, Pekerja Migran, Agraria dan Tata Ruang, Lembaga Ketahanan Nasional, OJK, PPATK, BNN, BNPT, BIN, Badan Cyber Sandi Negara, dan KPK. Ya. Nah dalihnya, karena kemarin saya sempat diskusi beberapa kali, dalihnya adalah karena kemungkinan ada penegakan hukum di situ. Saya bilang, wah saya setuju sekali. Tapi di ruangan ini juga mungkin ada penegakan hukum, kan gitu ya. Dan itu tadi, kalau bicara penegakan hukum, bahkan kita sendiri individu kan bisa melapor ke polisi. Biasanya juga begitu kan. Kalau ada penipuan atau apa, kita lapor ke polisi. Nggak harus ada polisi dalam rumah kita kan. Dan kemudian ada di lembaga-lembaga yang tadi disebut, misalnya PPATK, itu ada
penyidik pegawai negeri sipil yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikoordinasikan oleh kepolisian anyway. Jadi nggak perlu masuk ke situ, memang akan dikoordinasikan oleh kepolisian. PPATK tidak boleh melakukan penindakan, dia hanya boleh melaporkan ke KPK. Ya, harus berkoordinasi. Ya, ke polisi. Dan polisi yang akan mengungkap itu. Jadi kan nggak perlu masuk situ kan polisinya. Iya. Karena yang saya takutkan itu tadi konflik of interest. Kalau ternyata misalnya ada korupsi di OJK atau di mana tadi 17 itu yang disebut, terus penyidik yang levelnya pasti masih di bawah, kalau udah nyampe dirjen, direktur kan pasti udah tinggi ya jabatannya ya. Pasti akan pakai tadi. Itu masalahnya. Tapi kayaknya jalur yang ditempuh ini jalur politik sehingga mau menjadi undang-undang itu. Sepertinya ya. Gimana Mbak Pipit membaca itu? Saya sih melihatnya memang saya khawatirnya begitu. Karena baik sudah jadi pola, Pola baru. Bahwa kalau sudah masuk jalur politik karena banyak sekali benturan kepentingan dengan kepolisian, kalau TNI dengan TNI gitu ya. Tapi juga kita paham bahkan pembentukan undang-undang akhir-akhir ini kan memang sangat-sangat tergantung pada politisi yang ada di dalamnya. Jadi bukan untuk kepentingan publik. Belum lagi nanti mau dikebut biasanya gitu. Nah, jadi kalau dikatakan nanti kita bikin dalam bentuk PP deh, kalau protes soal bentuknya perpol, kita tadi kan kritiknya begitu ya. Tapi esensinya kan salah. Jadi ini saya tuh sebagai orang hukum ya sering kayak frustasi kalau lagi ngajar. Karena apa yang salah, kemudian kalau jadi undang-undang seakan-akan jadi benar. Iya, benar-benar. Saya sebagai dosen hukum tuh pusing loh ngajarinnya gimana ini. Dan itulah yang agaknya mau ditempuh. Apakah mereka akan kesulitan bikin PP, peraturan pemerintah? Saya sih menduga pasti jalurnya juga cepat tuh. Dan undang-undang kepolisian, kalau kita lihat di program prioritas legislasi tahun 2026, masuk memang. Rencananya akan diubah. Jadi sangat mungkin itu akan masuk ke undang-undang. Gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar itu tetap jangan diulangi lagi deh? yang aneh-aneh gitu. Itulah saya tuh suka ini pertanyaan yang pasti harus kita hadapi, tapi sebenarnya saya kesal dengan pertanyaan itu, bukan kepada Mas ya. Saya kesal dengan pertanyaan itu karena kita tuh seperti dihadapkan terus sama pertanyaan itu. Jadi karena mereka punya kekuasaan, mereka langsung klaim kekuasaannya, dipakai kekuasaannya. Nah, terus kita tuh yang harus berjuang terus gitu. Bebannya tuh ke warga. Terus saya begini karena saya beban di bahu gitu ya. Bebannya itu ke warga karena lagi-lagi kita yang harus ngelawan. Memang ada caranya. Melawan pertama ke Mahkamah Agung karena peraturan kepolisian itu termasuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bisa diuji oleh Mahkamah Agung. Jadi judicial review tapi Mahkamah Agung. Kemungkinan keduanya bisa saja kalau ada kasus konkretnya nanti ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PT-UN. Atau keputusan politik. Karena sebuah peraturan itu bisa diubah dengan dua cara. Oleh lembaga yang mengeluarkannya itu sendiri, artinya Polri lagi, atau putusan pengadilan. Jadi cuma itu ke Mahkamah Agung atau ke PT-UN gitu ya. Tapi kan ya itu tadi, siapa yang mau mengajukan? Akhirnya kita akan bilang, oh kok ya udah masyarakat sipil dong. Sementara kita banyak sekali persoalan juga hari ini. Pak Mahfud MD sebagai anggota tim reformasi kepolisian, meskipun dia bilang bahwa ini di luar saya sebagai anggota ya, menyatakan bahwa putusan atau perpol itu sudah menyalahi dua undang-undang sekaligus gitu. Nah, posisi Pak Mahfud sebagai anggota tim dan sebagai pakar, kemudian beliau menyatakan bahwa itu tidak benar, itu kira-kira memberi peluang nggak bahwa ini akan direvisi ya? Karena secara beliau kan dekat dengan presiden, bertemu dengan mantan-mantan Kapolri juga. Nah ini bahkan kan di tim itu ada Kapolri kan? Iya, ada tim reformasi ada kepolisian. Kapolri, mantan Kapolri semua ada. Kapolri, ada Pak Jimli, ada Pak Mahfud gitu. Jadi yang saya dengar sih mereka berdua memang agak kaget gitu ya, karena
ini sangat terang putusan MK. Dua-duanya itu kan mantan ketua MK itu. Dan dia menyatakan bahwa putusan itu justru tidak menguatkan putusan MK, bertentangan gitu. Benar. Tapi jadi kalau saya sih melihat ini memang jelas sesuatu yang disengaja. Jadi bahwa mereka satu tim, tapi yang 3 itu 2 mantan Kapolri dan Kapolri nggak peduli dengan 2 mantan ketua MK yang ada dalam tim itu, menurut saya sudah menunjukkan itikat buruknya bahwa mereka memang nggak ingin melakukan reformasi kepolisian. Itu kenapa ya? Kalau itu disengaja maksudnya mau nunjukin bahwa kita lebih berkuasa atau apa ya, Mbak? Kenapa mereka berani gitu menerjemahkan putusan MK sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri? Karena menurut saya mereka memang cukup percaya diri untuk menunjukkan bahwa saya nggak peduli MK. Saya tetap mau seperti hari ini. Kan ini sebenarnya kan 17 kementerian itu sama seperti hari ini juga kan. Iya. Jadi akhirnya ya paling dibatasi nanti sedikit-sedikit, tapi tetap menginginkan ada kepolisian di banyak kementerian dan lembaga gitu. Jadi mereka memang nggak mau ambil pusing. Yang penting ya saya kuat di negara ini, mau putusan MK kek, mau mantan hakim ketua MK yang bicara, saya lebih berkuasa daripada kalian semua. Kira-kira begitulah. Saya sih menangkapnya begitu. Jadi ini putusan kita, apel lo gitu. Iya, saya membayangkan itu sih, pasti kayak ya apel begitu. Tapi memang kalau dibalikin ke ini ya, hukum tata negara ya, sebenarnya kan kepolisian itu kalau di pasal 30 Undang-Undang Dasar bersama dengan TNI, dua-duanya dibilang alat negara. Ya. Nah kalau TNI alat negara di bidang pertahanan, polisi alat negara di bidang ketertiban dan keamanan. Oh berarti alat negara Mas, bukan alat kekuasaan tuh mestinya alat begitu. negara tuh banyak orang nggak tahu Mbak, karena di 10 tahun terakhir tuh kita tahunya itu alat kekuasaan soalnya. Oh taunya gitu ya? Iya. Iya Ini diingetin lagi bahwa judulnya TNI memang Polri itu tulisannya begitu, alat negara gitu. jelas tuh di Undang-Undang Dasar tuh ya. Jelas. Jadi bukan alat kekuasaan. Iya. Nah, yang kedua, alat negara itu sebenarnya artinya dia memang tidak boleh mengambil keputusan politik. Itu bedanya dengan lembaga negara. Jadi dia memang alat aja. Yang ngambil keputusan politik adalah negara. Negara itu siapa ya? Para pengurus negara itu, legislatif, eksekutif. Dia yang bilang bahwa misalnya Anda kepolisian hari ini harus fokus di misalnya pemberantasan terorisme. Ya. Keputusan politik itu diambil oleh negara. Nah, sebagai alat dia menjalankan. Harusnya begitu. Ya. Makanya mereka tidak boleh duduk di dalam jabatan-jabatan yang sifatnya politik. Jadi bukan like and dislike nih sekali lagi. Dan hanya 3 lembaga di negara ini yang judulnya itu alat negara. TNI, Polri, satu lagi BIN. Oh, BIN itu tapi nggak Oke. di konstitusi, dia ada di Undang-Undang tentang Intelijen Negara. Dibilangnya adalah alat negara. Jadi Badan Intelijen Negara adalah alat negara yang berfungsi gitu. Jadi melaksanakan keputusan di lembaga lain yang memutuskan ya. ya intinya konsep alat negara itu seperti itu. Mereka memang tidak boleh berada untuk ngambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis karena mereka alat dari negara untuk menjalankan tugas konstitusionalnya. Ketua Komisi 3 mengatakan bahwa Perpol nomor 25 ini justru memperkuat Nomor putusan 10 MK. tahun 2025. Iya, Perpol 10 ini memperkuat putusan MK. MK gitu. Iya. Gimana Mbak? Jelas, Kayaknya ini bakalan lolos nih kayaknya. Kalau Bang Haji Habibur Rahman sudah bertitah. Jelas saya sih tidak setuju dengan pandangan itu. Karena dan saya kira kan tentu saja dia sebagai politikus juga punya kepentingan politik ya. Kita lacak juga asal partainya dan bagaimana selama ini di DPR sebenarnya ada kelompok-kelompok yang berkuasa sebenarnya yang memang ingin menguatkan keputusan seperti ini yang sebenarnya untuk kepentingan kepolisian gitu. Nah jadi sangat jelas saya tidak setuju. Kan dia kan argumennya karena tidak, kalau saya nggak salah ya saya baca tuh. Kalau nggak salah dia bilang karena tidak menghapus soal apa tuh? Jadi dia bilang gini, karena MK hanya membatalkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
Jadi dibilang gini, frasa jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri. Nah, jadi memang kalau kita baca di putusan MK itu kan harus kita baca bareng sama pertimbangannya ya. Saya ingat tuh halaman 180. MK memang bilang sangkut paut. Jadi kata kuncinya sangkut paut. Nah, tapi sangkut paut ini kan tidak boleh diklaim sendiri sama Kapolri. OJK ada sangkut pautnya, ESDM ada sangkut pautnya, dan seterusnya. Kita harus mengacunya pada undang-undang yang mengatur kementerian itu dan peraturan presiden. Biasanya pendirian kementerian itu ada peraturan presidennya. Jadi nggak bisa diklaim sendiri oleh Kapolri. Jadi Habibur Rahman dalam hal ini menurut saya dia tidak melihat juga level pengaturannya di bagian mana. Ya, kita membicarakan ini peraturan Polri loh. Nah, ini yang saya bilang tadi sebenarnya salah. Kalau kemudian dibilang, oh ya udah kalau gitu kita buat dalam bentuk undang-undang. Nah, ini substansinya salah tapi mau dibenarkan dengan dimasukkan ke dalam undang-undang. Ya, kalau pakar hukum atau dosen sudah tidak didengarkan lagi, kita jadi dengerin siapa sebagai acuan, Mbak? Kan Pak Mahfud, Pak Jimli itu kan Mereka udah pakar profesor, yang doktor, mbahnya ya. tata Guru besar negara. mereka. Iya, ya. Udah guru besar pula. Jadi sebenarnya dalam konteks perdebatan ini mestinya Komisi Reformasi Polri bisa bersikap dong. Iya, Gimana, Mbak? mestinya. Lah, Tapi gimana kan ini kan Tapi bagian Pak Mahfud ngomongnya ini di Iya. luar saya sebagai Nah, makanya ini aku anggota juga heran loh. Pak Mahfud kok langsung bikin Ini dulu ya. statementnya begitu, ada Langsung batasnya berjalan. Kayak gitu. disclaimer gitu Ada ya. disclaimer Ah, dulu. iya. Mestinya kan ini bagian dari yang harus direformasi juga, masukkan Benar. poin-poin termasuk kedudukan Polri nanti gimana gitu kan yang Iya, jadi iya. perdebatan di masyarakat gitu, Mbak. Gimana, Mbak? Iya, saya melihatnya itulah persoalannya kalau Iya. tim reformasi Polri diisi oleh Kapolri sendiri. Nah. Pasti akan terjadi benturan kepentingan. Sebenarnya kan dari awal kritik Iya. dari kami-kami yang peduli dengan kepolisian adalah kalau mau bikin tim reformasi memang harus yang independen. Tuh. Karena saya sendiri pernah dalam beberapa tim reformasi, misalnya tim pembaruan Mahkamah Agung dulu. Ada memang hakim-hakim agung di dalamnya, tapi mayoritas itu akademisi dan juga banyak sekali ada beberapa aktivis gitu ya dari luar. Dan diskusinya Ya. terbuka, nggak ada relasi kuasa gitu. Sejajar ya, namanya anggota tim kan? Iya. Nah, waktu tim reformasi ini dibuat kan sebenarnya inget loh, tim ini kan dibuatnya agak belakangan, Iya. yang duluan malah Dari timnya Polri. kepolisian. Memang aktif sekali Polri. Iya. Kayaknya tahu lebih dulu daripada. Jadi waktu tim kepolisian Iya. dibikin, kami juga yang mengamati langsung kenapa kok? Iya. Kan Pak Prabowo udah bilang mau bikin tim, kenapa duluan ini? Oke lah, mungkin etikat Iya. baik. Itu namanya tuh dalam agama tuh fastabiqul khairat. Oh, Berlomba-lomba dalam belum menuju kebaikan. kebaikan. Jadi tidak ada salahnya. Iya. Iya, dan saya sempat diundang juga Oke. dan saya ngasih masukan juga. Buat saya oke lah ini etikat baik gitu. Tapi yang agak saya kaget, oh kemudian dibuat benar oleh Pak Prabowo. Saya kira kan nggak jadi gitu kan. Dibuat benar, tapi ya itu tadi komposisinya kebanyakan ya dua mantan Kapolri, satu Kapolri gitu kan. Jadi sudah bisa diduga akan terjadi hal-hal yang saling tidak enak, nggak nyaman. Bagaimanapun mereka berdua mantan ketua MK, tapi kan mereka mantan gitu ya. Jadi pasti ada relasi yang juga kurang seimbang dengan Kapolri sendiri yang masih menjabat gitu. Dan secara politik saya kira kita juga bisa melihat Kapolri yang sekarang kuat ya, karena kan dia yang paling lama. Ya. Betul. Kapolri yang Sepanjang sejarah ya? paling lama, kita mesti cek lagi ya, Iya. tapi kami paparkan juga tuh di Dirty Food 2. Dia memang yang paling lama dan artinya secara politik kan kuat. Kita ganti presidennya ganti kan, tapi Kapolri sama Jaksa Agung nggak ganti misalnya. Mungkin Pak Kapolri dianggap paling mengayomi Ya, sesuai dengan mungkin saja, mungkin saja. visi dari Polri kan mengayomi, melayani. Iya, tapi kan artinya dia secara politik kuat dong, Ya. karena biasa Ya. penegak hukum tuh biasanya dibawa betul sama presiden, Ya. karena ya itu ujung tombak ya penegakan hukum. Tapi kalau dia dipertahankan, paling tidak sampai saat ini berarti dia secara politik juga kuat. Artinya ya Pak Mahfud mungkin ada rasa perlu menjaga relasi yang kuat itu, yang tidak seimbang supaya
kedepannya juga hubungan mereka baik gitu ya. Nah ini yang menurut saya sebenarnya menunjukkan ya memang itikat untuk melakukan reformasi kepolisian ternyata tidak terlihat, malah mundur menurut saya. Tapi kita sempat dengar kabar waktu itu katanya akan ada penambahan anggota. Perempuan lagi katanya salah satu. Iya sempat tuh. Sempat dengar karena kabar itu. diprotes. Tim reformasi. Iya, Reformasi. karena kok nggak ada perempuannya. Padahal waktu itu saya Beredarlah menduga Mbak beredarlah Bivitri. nama Bivitri Susanti. Iya, beredar kemudian betul ada itu. nama siapa lagi tuh Ada beberapa nama yang masuk dari kemarin kan kita juga tanya, ini kok nggak ada masyarakat sipil yang mewakili di situ. Meskipun oke lah ada Kapolri aktif di situ, tapi kalau ada keseimbangan yang lebih banyak lagi kan lebih baik. Udah dikontak Mbak? Nggak? Enggak. Informal ngobrol-ngobrol gitu ada, tapi saya juga kurang tertarik lah. Waduh. Kan masukan bisa diberikan dalam Bentuk Dalam yang lain. berbagai bentuk. Iya, Oke. iya. Teman-teman masyarakat sipil sudah memberikan juga masukan-masukan. Kan sekarang lagi dipanggil-panggil nih. Besok ada lagi yang dipanggil, saya tahu Ya, teman saya yang lain. Teman-teman media juga udah dipanggil. Ya kan. Jadi makanya saya pikir ya masukan bisa datang dari Nggak mana pengen Mbak satu grup dengan Kapolri, dengan Pak Mahfud, Pak Pak Jimli. Mahfud. Pak Mahfud udah dengan Udah ya? mantan-mantan Polri, Kapolri Iya. yang lain. Kan lucu kan satu grup kan? satu grup WA. Grup WA. Ya, saya ya itu tadi ya. Kalau saya melihat kemungkinan besar tim ini nggak akan punya meaningful output gitu. Iya, output pasti ada ya, karena mereka harus kan mengeluarkan output kan. Karena pasti di surat penunjukannya itu harus ada, laporan harus ada, dan laporan juga nggak susah untuk dibuat. Tapi persoalannya dia akan punya makna nggak pada reformasi kepolisian. Nah terus terang saya melihat komposisi dan juga progres sampai keluar peraturan kepolisian nomor 10 ini, saya udah langsung ya ini sih nggak bakal ada yang terlalu meaningful. Itu makanya kalau saya melihatnya cukup pesimis dengan tim ini. Mungkin nggak Perpol ini dikeluarkan untuk mendahului sebelum Bisa jadi. urusan yang Jadi- reformasi itu keluar. Jadi kamu harus ngikutin ini dulu gitu Iya. ya. Clue gitu ya. Iya. Bisa jadi begitu. Karena kalau kita bicara apa yang harus dibenahi, salah satunya kan memang itu. Yang salah satu posisi Polri di jabatan sipil. Benar. Nah, itu yang salah satu isu krusial ya. Salah satu isu krusialnya itu. Sekali lagi masalahnya di profesionalisme dan Betul. meritokrasi gitu. Dan itu yang harus dibenahi nomor satu. Kemudian kan harus membongkar soal kewenangan dan lain sebagainya. Nah ini semua yang saya ragu akan bisa disepakati oleh tim reformasi. Jadi gini aja, saya minta Mbak Bibit memberikan rekomendasi apa yang mestinya dilakukan oleh Komisi Reformasi Polri versi Mbak Bibit gitu. Kan rekomendasi gitu ya misalnya. Atau bentuknya gimana sih Mbak? Apanya tuh? Bentuk outputnya Komisi Reformasi itu nanti seperti apa? Rekomendasi kan? kelembagaan. Dan rekomendasi itu kuat nggak untuk dijalankan? Atau cuma namanya rekomendasi kan? Iya. Bisa Iya. jalan bisa enggak? Karena pengalaman saya Kan pribadi keperada- aja ya. Gimana Mbak? Saya tuh kan dulu tergabung di tim percepatan reformasi hukum. Oke. Bareng Ya. Pak Mahfud juga. Oke. Bareng Prof. Susi Dwi Haryanti, bareng almarhum Faisal Basri, Oke. dan lain sebagainya. Waktu itu dibentuk sama siapa waktu itu? Sama Presiden Jokowi Oh, iya. di Oke. bawah Pak Mahfud. Oke. Oh, waktu Pak Mahfud Menko ya? Menko Dia Polkam. Menko. Nah, kalau ditanya hasilnya sampai sekarang saya masih cukup bangga dengan hasil itu. Oke. Karena rekomendasinya menurut saya keren. Sampai Oke. ada kita bisa mengajukan petisi untuk suatu undang-undang. Untuk mendorong lahirnya undang-undang baru. Hasilnya Oke. ya? Hasilnya keren. Keren. Oke. Implementasinya? Nol. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu berapa lama Mbak ngerjain itu Mbak? Mungkin sekitar 6 bulanan kali ya. Dan itu serius sekali. Dan itu semuanya yang guru kecil kayaknya cuma saya, Uceng. Yang Waktu itu lainnya Uceng- guru besar. Yang lainnya guru besar. Uceng sekarang udah jadi guru besar sih. Iya, Tapi itu orang-orang hebat dan saya sampai sekarang masih cukup bangga dengan hasilnya. Karena sampai sekonkret gimana dengan partisipasi dalam pembentukan undang-undang supaya bisa terjadi secara lebih bermakna gimana caranya. Sampai sekonkret gimana memastikan putusan-putusan pengadilan dilaksanakan oleh pemerintah. Karena putusan pengadilan juga banyak yang dicuekin Oke. sama pemerintah. Iya. Tapi nol, asli nggak dijalankan sama sekali. Oke. Jadi saya khawatir Oke. mungkin nanti rekomendasinya juga mungkin ya ada yang baik, tapi mau dilaksanakan atau enggak itu kembali kepada institusinya. Padahal percepatan hukum itu dibentuk sama presiden juga ya? Presiden. Presiden. Ha-ha. Serius dong itu harusnya ya?
Serius. Ada Prof. Susi Dwi Haryanti, ada Prof. Ningrum Artinya? Natasha Sirait. Bagus sekali itu timnya. Berarti Cuma dari ya, sisi rekomendasinya bagus. Iya. Kalau ini prediksinya gimana nih? Rekomendasi aja nih, kita nggak mau ngomong pelaksanaan implementasi ya. Apalagi hampir semua masyarakat sipil dipanggil loh. Sudah Iya. diundang. Ya, Diundang, ya. diminta pendapat segala macam. Media juga ditanyain juga sempet. Ya, itu ya. Saya khawatir karena institusinya adalah kepolisian. Bedanya dengan tim Oke. reformasi tadi kan, tim reformasi itu nggak ada basisnya isu gitu. Apa yang harus dilakukan untuk reformasi hukum. Nah, kalau ini kan basisnya adalah lembaga satu namanya polisi. Dan kita tahu polisi itu juga kekuatannya luar biasa di masyarakat Betul. kita. Sangat kuat. Nah, saya khawatir tidak juga banyak orang yang diundang yang berani untuk terlalu kritis. Itu satu. Kemudian yang kedua juga kalau bicara rekomendasi itu kan pasti harus dinegosiasikan tuh. Oke. Antara orang yang mungkin mau banyak reformasinya, ya Atau mau- misalnya Pak Mahfud sama Pak Jimli saya yakin Akan cukup banyak. baik lah gitu ya, maunya meaningful. Oke. Dengan 3 orang polisi Ya. yang juga sangat-sangat kuat secara politik, yang saya kira nggak akan mau mengubah terlalu banyak hal, karena ini status quo nyaman untuk banyak sekali polisi sekarang gitu. Nah, saya khawatir nanti rekomendasinya pun banyak yang sifatnya juga ya hasil kompromi lah. Jadi mungkin nggak terlalu kuat juga. Mungkin ini status quo-nya udah menyebar, memberikan kenyamanan. Ya, Bagi ya banyak nyaman kalangan. sekali, nyaman sekali memang. Makanya kemudian ada rivalitas dengan TNI. kita kan to the point aja ya. Ya, Kita ya. ada rivalitas juga dari misalnya tentara gitu. Karena dua-duanya pada masa lalu kan ABRI nih. Dua-duanya sama-sama nyaman, terus begitu dipisah 98 ke atas, yang kepolisian masuk di wilayah dianggapnya memang sipil, sehingga banyak punya kenyamanan, sementara TNI harus kembali ke barak. Iya. Nah sekarang jadi ada Iya. rivalitas yang kuat. Kembali ke barak dan tidak boleh ngapa-ngapain di situ aja. Sementara ini bisa kemana-mana. Betul. Mbak kembali, tadi Mbak bilang polisi itu sipil. Ada yang mengatakan bahwa justru Perpol ini tidak bertentangan karena memang polisi itu adalah sipil. Jadi wajar kalau dia masuk ke tatanan wilayah lembaga-lembaga sipil. Polisi memang asasnya dia sipil, tapi kita harus ingat pertama dalam sejarah Republik ini, polisi itu sebenarnya pernah menjadi bagian yang kuat dari ABRI tadi ya, berpuluh-puluh tahun, sehingga dia pola kerjanya, pola komandonya, bahkan budaya kekerasannya masih cukup sama. Bahkan unit-unit pelaksana, misalnya BRIMOB. Kenapa sebuah lembaga penegakan hukum mesti punya BRIMOB? Yang sebenarnya tugasnya agak mirip dengan tentara. Ya, padahal dia makanya kalau kita sekarang kenapa Afan Kurniawan bisa dilindas oleh mobil BRIMOB pada saat melakukan demonstrasi? Kenapa di Kanjuruhan orang dibubarin langsung dengan cepat pakai gas air mata? Yang harusnya nggak dilakukan oleh kepolisian yang sipil karakternya. Nah, berarti kan ada masalah karakter di situ. Dan kedua, kalau masalah dia bisa masuk ke banyak lembaga negara, kalau buat saya lebih banyak analisisnya harus ke meritokrasi. Bagaimana mungkin orang yang sudah meniti karir katakanlah di otoritas jasa keuangan, itu kan sangat spesifik ya ilmunya ya. Dia meniti karir dari bawah, tapi begitu dia mau jadi level katakanlah eselon 1, tiba-tiba dia dipotong oleh kepolisian yang dia mungkin knowledge-nya tentang jasa keuangan nggak sebanding dengan orang yang udah meniti karir dari bawah. Jadi meritokrasi hilang dalam aparatur sipil negara kita. Jadi soalnya bukan sekedar sipil atau tidak sipil, sama aja kalau misalnya orang yang kerjanya sehari-hari begitu lama dikonstruksi di katakanlah Kementerian Pekerjaan Umum, terus tiba-tiba dia dikirim ke Kementerian Agama ngurusin haji, saya juga merasa ini bukan meritokrasi yang baik gitu loh. Jadi gunakan saja logika profesionalisme pun, kita sudah menemukan banyak sekali alasan untuk nggak langsung ngirim-ngirim orang dari kepolisian ke level-level tinggi dalam kementerian kita. Karena kita kan kepingin punya kementerian pemerintahan yang profesional.
Kalau kayak jenderal bintang 1 gitu atau bintang 2 atau dia belum menjelang bintang gitu terus masuk ke lembaga negara, itu dia gajinya 2 apa ya? 1 sih, Mbak? Dia digaji di kementerian aja atau dia hanya digaji di polisi atau Nah itu saya nggak tahu persisnya tuh, belum pernah penelitian tapi soal dia masih itu. punya hierarki dengan atasannya di kepolisian ya berarti ya? Iya, dia tidak terputus. Kita jangan lupa sistemnya komando. Dan buat saya sih bukan soal pendapatan ya. Karena kan kita kayaknya lumayan jadi rahasia umum ya, pendapatan kepolisian itu tidak sama dengan persis dengan yang diselip gaji. Ada pendapatan-pendapatan lainnya yang saya kira sudah jadi rahasia umum juga. Sehingga buat saya ini bukan sekedar mau ngambil untung dari gaji, tapi power itu loh. Iya. Kan Pengaruh dong. Kayak misalnya kayak di Komdigi. PPATK, Mbak. PPATK itu kan dia orang PPATK itu bisa melihat rekening seseorang, siapapun itu. Itu kan berarti dia Power kan? Powernya luar biasa ya. Salah satu dirjen Komdigi kan juga polisi ya. Yang kemudian sekarang kita masih memikirkan ada aplikasi yang akan mengatur lalu lintas Media sosial. Saman ya, mengatur lalu lintas media sosial misalnya dan lain sebagainya. Nah jadi buat saya ya power itu lebih ke situ ketimbang mau ngambil gaji kedua gitu ya, karena kan kalau buat level jenderal-jenderal polisi gaji-gaji itu juga nggak terlalu besar ya untuk mereka ya. Mungkin untuk kita agak besar. Tapi buat saya bukan itu tujuan mereka. Powernya. Tapi power itu dan kemudian mereka akan bisa berkoordinasi kan. Kan kita membicarakan sebuah institusi yang dengan sistem komando, dengan saling tukar informasi, bisa banyak hal lah yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang kita nggak tahu apa, tapi itulah yang sebenarnya menurut saya dituju oleh mereka. Artinya ini tim reformasi Polri ini mestinya menempatkan itu di poin pertama gitu. Dan isu-isu ini yang penempatan. Salah satu poin pertama. Poin pertama ya, mestinya rekomendasi itu dimunculkan dari. Mesti muncul ini harusnya. Jadi kita langsung rapikan tadi, karena nanti implikasinya juga ke keseluruhan bangunan birokrasi kita kan. Oke. Gitu. Apa sulitnya polisinya pensiun aja gitu, terus fokus maksimal berada di lembaga penugasannya demi bangsa dan negara gitu, mati-matian dia bekerja dengan maksimal tanpa kepingin jadi polisi lagi. Nah itulah maksud saya, kan sebenarnya bukannya nggak boleh ya, kalau udah pensiun silakan kan begitu. Atau kalau nggak pensiun mengundurkan diri. Nah ya harusnya kan tertib aja begitu. Tapi kan ya kelihatannya memang ada sebuah sistem yang harus dibongkar. Jadi kita memang mesti membicarakan soal bagaimana perombakan kepolisian secara umum ya, termasuk rekrutmennya misalnya, untuk bisa memastikan bahwa ibaratnya tuh dia nggak kayak piramida, nggak kayak piramida jadinya. Banyak yang direkrut, nanti kan biasanya kan di organisasi manapun makin ke atas kan dia akan makin kecil ya. Nah tapi kalau yang di bawah rekrutmen dan lain sebagainya terlalu banyak dan kemudian analisis jabatannya itu juga nggak dilakukan, dirombak begitu ya. Memang akibatnya akan banyak jenderal yang harus ditaruh di banyak tempat lain. Supaya mereka juga terjaga. Ini kan atasan nih pasti harus dilayani gitu loh. Nah menurut saya ini kan yang harusnya dirombak. Ya, memang keseluruhan ini harus ada reformasi kepolisian tuh, makanya pentingnya luar biasa. Teman-teman masyarakat sipil itu punya koalisi reformasi kepolisian namanya. Nah, mereka tuh kajiannya komprehensif. Saya sendiri udah baca dan mereka sudah diundang. Mudah-mudahan sudah menyampaikan juga. Nah itu komprehensif sekali. Termasuk hal-hal seperti itu. Gitu. Termasuk kedudukan polisi nanti seperti apa terhadap presiden? Iya, letak kepolisian, analisis jabatan, macam-macam strukturalnya di kepolisian, wewenang kepolisian, pengawasan kan juga kita banyak kritik ya. Pengawasannya itu juga masih banyak catatan lah. Banyak yang misalnya bertanggung jawab, katakanlah ada satu yang saya ingat karena nempel di kepala saya karena unik sekali. Ada polisi yang kena narkoba, terus sanksinya adalah sholat 5 waktu misalnya ya. Yang buat saya ini apa ya maksudnya ya gitu ya. Serius nggak sih melakukan pengawasan? Sementara kita kalau narkoba, waduh
langsung ya. langsung bisa masuk penjara. Iya. Gitu. Iya. Jadi Pengawasan itu, internal mereka ya berarti ya. pengawasan internal juga kita Oke. banyak kritik. Nah, hal-hal itu kan harusnya masuk. Ya. Gitu. Jadi kita perlu pesimis apa optimis sih dengan tim reformasi ini? Ya masih banyak kritik lah. Kalau saya mungkin mau skeptis ya. Oh ya. Jadi karena skeptis dalam arti kan memang belum keluar ya. Ya, Jadi belum, saya belum. mau skeptis dulu lah. Kita lihat perkembangannya, kemudian setelah itu kita kritik secara proporsional gitu. Nanti hasilnya seperti apa. Sama hasil rekomendasi bagaimana keinginan dari presiden lah ya untuk menjalankan rekomendasi itu kalau memang rekomendasi itu benar Kalau atau memang tepat ada ya. niat untuk Dan- melakukan reformasi kepolisian gitu. Oke. Oke, Mbak, kita beralih sedikit ke soal hutan dan tambang ya, Mas Pung ya. Dikit aja ini karena ini kan lagi rame nih. Kemarin Pak Presiden Prabowo sudah meminta Menhut Raja. Kenapa sih bilang Menhut Raja? Karena tulisan di badan itu Menteri Raja tulisannya. Oh gitu ya, saya nggak perhatiin tuh. Perhatiin deh, tulisan itu Menteri Raja tulisannya. Oh bukannya RJ Anthony gitu Bukan, enggak ya? jadi Enggak ya? menteri ini di Raja. atas, Oke, nemteknya oke. Raja gitu. Waduh. Jadi secara tidak langsung dia ingin memberikan kesan bahwa dia menteri raja gitu. Walaupun namanya memang raja. Nah, Raja hutan. itu raja rimba, Pak. Nah, menutup perusahaan-perusahaan yang Ya, dianggap Diduga. menyebabkan ya, diduga Ya. menyebabkan Kerusakan lingkungan. kerusakan lingkungan. Nah, dan itu bagaimana Mbak melihat statement itu? Saya tuh nonton statement ini orang kayaknya kalau ini harus lihat deh. Karena saya pas menonton langsung, aduh ini kok ini banget ya. Apa ya, saya ingin pakai bahasa yang lebih halus tapi agak susah ya. Tapi kelihatan lah gitu bahwa itu hanya akan jadi omon-omon gitu. Kenapa? Karena kita berkali-kali dalam ucapan itu dia seakan-akan mendewa-dewakan presiden gitu. Jadi itu saja buat saya udah yang pas nonton tadi pagi itu, ini apa ya, kok begini sekali narasinya gitu ya. Kemudian kedua, saya juga cukup lagi-lagi skeptis ya, karena kita juga punya data yang udah disampaikan secara publik oleh banyak organisasi, bahwa ternyata yang banyak punya segala macam penyalahgunaan izin-izin pembukaan kawasan hutan itu adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dengan orang-orang besar. Yang sedang menjabat sekarang. Yang sedang menjabat sekarang. Jadi saya sebenarnya sangat ragu itu akan benar-benar dilakukan. Berani atau enggak gitu. Loh, Dan temen gua ini. Hah? Pas beli Iya, videonya tuh. persis. Lah kan main Pak ini ini. dia, Oh. main gaple. Main gaple. Gaple. Oh iya, gaple Main ya, gaple, benar ya. main Ah. gaple. Domino. Oh, domino. Kalau Iya. gaple kan begini. Oh iya, salah ya. Kalau Kalau domino tuh ini. Ah iya. Oh, Teman gitu main ya? domino dia masa dia mau? Ya kan, maksudnya Langsung, aduh. ya skeptis lah saya Iya. dengan, karena menurut saya kita nggak boleh membacanya hanya dengan pernyataan dia kemarin itu. Kita membacanya dengan rangkaian peristiwa sebelumnya, termasuk main domino itu gitu kan, itu harus dibaca ya sebagai sebuah diskurs gitu. Dan dengan itu saya sih skeptis sekali. Ya, tapi kan ini Mbak, dibilang kan ada 22 kan, berarti kita tunggu aja ya, bener nggak 22 itu benar-benar akan dihentikan, atau nanti tergantung pemeriksaan yang ujungnya nanti ternyata tidak terbukti misalnya. Saya juga kurang tahu juga sih. Ya makanya, itu dia kan di titik ini dia baru pidato seperti itu, yang lebih banyak memuji-muji Pak Prabowo ketimbang substansinya. Sementara kita tidak dapat kejelasan sebenarnya konkretnya step 1, kan harusnya begitu ya. Step 1 kami akan periksa misalnya. Step 2 apa kalau sudah periksa, kalau ada kebenaran mungkin ada proses verifikasi dan seterusnya. Ini kita nggak jelas apakah mau seperti itu atau dia mau pakai data yang ada atau apa. Karena kan sekarang ini juga sudah banyak upaya untuk setelah Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja maksud saya. Ada misalnya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Ya, PKH. PKH. Nah ini kan dikritiknya juga udah banyak PKH ini karena ternyata tidak apa ya, sanksinya kan dibuat administratif, kemudian sanksi administratif itu ternyata banyak dugaan
besarannya juga tidak sebagaimana seharusnya, ada kong kali kong lah gitu ya. Nah, jadi dia mau pakai data yang mana? Yang saya dengar dari teman-teman wartawan sebenarnya ada data yang berbeda tuh antara kementerian yang berbeda, lingkungan hidup dengan kehutanan misalnya. Karena juga ada rivalitas politik di situ misalnya. Yang semuanya persoalannya sebenarnya adalah akses ke sumber daya ekonomi gitu ya. Dengan kata lain ya yang hari ini kita bicarakan, mana yang bisa diambil cuannya gitu oleh kelompok-kelompok ini. Nah, saya khawatir ya itulah, saya sih nggak melihat akan ada kesungguhan dalam pemberesan ini. Biasanya kan menunggu publik lupa, itu biasanya ya. Nah, itu yang saya... Iya, makanya ini stamina masyarakat Indonesia itu memang diuji bener ya. Sekali lagi Staminanya sejauh mana ini kita? Masyarakat sipil staminanya diuji, nanti tiba-tiba akan ada masalah baru yang masalah muncul. baru Energi atau gosip. Energi kita akan habis ke situ. Yang ini akan hilang. Lupa, media juga akan sibuk ke satu isu lagi. Jadi ya sudah, everything is okay. Akan business as usual. Bener. Saya juga punya kekhawatiran itu karena jangankan sampai nanti ya, karena ini masih panjang. Yang sekarang aja kita udah dikasih banyak isu-isu yang saya nggak tahu kok tiba-tiba jadi banyak sekali isu-isu yang sifatnya gosip level infotainment tapi terkait dengan menteri-menteri atau mantan menteri gitu ya. Jadi pengalian isu ini. Pengalian isu juga banyak gitu loh. Dan saya sih merasa barangkali ini memang ada kaitannya dengan kita jadi agak lupa dengan isu ini. Selain isu yang benar-benar juga emang bertumpuk-tumpuk ya. Iya. Buku sejarah kita baru punya yang baru, misalnya gitu-gitu kan, jadi bertumpuk-tumpuk sekali gitu. Jadi orang dibuat sibuk sehingga lupa, ya kan? Tidak fokus. Termasuk peraturan Polri ini nanti. Iya. Apalagi orang takut ya. Sekali lagi kalau kita ngomongin kepolisian, pasti orang banyak yang takut kok. Yakin saya. Jadi juga orang mungkin nggak akan terlalu banyak yang berani speak up gitu. Karena nanti takutnya ya dikriminalisasi atau paling tidak ditegur dalam DM gitu. Itu cerita sebenarnya kita ngeri sedap juga ini. Iya, makanya. Coba cek DM-nya masing-masing. Enggak, kalau kita kan ini tujuannya untuk memberikan edukasi kepada publik yang sebenarnya. Jadi kedua belah pihak kita kasih kesempatan yang sama lah untuk bicara karena kan media itu kan harus menundukkan persoalan dua pihak biar masyarakat yang menilai aja bagaimana situasinya gitu. Nah terus ini Mbak, kan kita berharap penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang mengambil yang ekstraktif itu lebih jelas, lebih tegas gitu. Tapi kan kadang di pemerintah daerah sendiri menjadikan mereka itu sebagai lumbung untuk mendapatkan dana dalam rangka pilkada, kampanye. Jadi ada teman saya bilang, orang daerah nih, dia tidak berharap terlampau banyak bahwa situasi ini akan membaik selama pemerintah daerahnya itu masih bergantung keuangannya dan segala macam itu kepada para pengusaha atau perusahaan tambang dan hutan tersebut. Dan itu memang udah terjadi kan sekarang. Itu sekarang jadi nggak berdaya gitu. Itu memang sekarang sudah terjadi. Tapi yang perlu diingat juga adalah izin-izin prinsip itu sekarang ditarik semua ke pusat loh. Setelah ada Undang Cipta Kerja ya? Setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi benar pada akhirnya ada kaitannya dengan daerah ya. Tapi izin awalnya itu yang menentukan resiko, sehingga apakah mereka perlu analisis dampak lingkungan atau tidak dan seterusnya itu diambilnya di pusat. Dengan sistem yang mekanistik sekali, OSS itu kan. Jadi pada saat beroperasi mungkin harus ada urusan dengan dinas-dinas tertentu di daerah. Tentu saja iya gitu. Mungkin di level itu ya masih ada perdebatan. Tapi saya mau mengingatkan itu, kita ini udah sentralisasi besar-besaran. Jangan lupa 10 tahun terakhir ya? Iya, 10 tahun terakhir. Tapi sekarang makin parah. Transfer kepada daerah kan dipotongnya mulai tahun 2025 ini sama Pak Prabowo kan. Makanya ada Pati, ada peristiwa di Pati, di Bone dan lain sebagainya. Yang saya dengar dari kawan saya di tim ekonomi, itu tahun depan akan dipotong lebih besar lagi ke daerah. Karena ada proyek MBG, ada Koperasi Merah Putih,
yang sifatnya juga top down. Ya. Oke. Dan artinya saya kira kritik dari daerah juga akan semakin dipinggirkan. Nah, tapi yang kedua yang saya lebih ngeri sebagai orang yang belajar hukum tata negara, kan Pak Prabowo juga menginginkan supaya nggak ada pemilihan kepala daerah langsung. Dia maunya DPRD lagi. Nah, ini juga saya kira Untuk alarm. gubernur, bupati, wali kota. Iya. Jadi saya kira ini alarm tanda bahaya buat kita. Karena nanti yang saya khawatirkan kalau dalam situasi seperti itu, pengusaha lokal akan lebih harus mengentertain para DPRD dan partai-partai politiknya masing-masing. Jadi kalau dibilang, wah ini nanti biayanya akan lebih efisien nih, siapa bilang? Politikus yang menurut saya membuat biaya tidak efisien dengan bagi-bagi segala macam, bikin konser dangdut dan seterusnya kalau mau pilkada kan. Mungkin biaya itu akan hilang, tapi mereka jadi harus mengentertain ya partai-partai politik yang di level lokal itu maupun di level nasional. Karena gubernur kepala daerah dipilih langsung oleh mereka ya. Kalau dikembalikan kepada DPRD pemilihannya. Tapi kan nggak mungkin lah, bahkan DPR kita kan reformis, DPR kita tuh Masa sih? demokratis. Nggak Kalau mungkin lah, reformis nggak ada ini dong hashtag bubarkan DPR. nggak mungkin lah, masa mau sih dikembalikan? Oh ya masa di Iya, nggak mungkin lah, saya yakin lah. Masih ada PDIP, masih ada PKS, Yang masih lain-lain. ada siapa lagi kita sampai lupa. Gak tahu mereka Sampai lupa gitu ya. Karena mereka kan partai reformasi. PKS itu kan berdiri pada saat reformasi, PAN saat reformasi. Apalagi partainya? PKB reformasi. PKB saat reformasi. Kecuali 3 partai itu kan. Iya, Iya. harusnya ini dong. Yakin lah saya mah. Kita taruhan Mbak ya. Saya masih menang nih kalau taruhan nih. Masih punya hati nurani lah. Gitu. Masyarakat susah nih. Oke, satu lagi Mbak yang mau saya tanyain. Tapi ini mudah-mudahan pas ya, karena saya penasaran nih. Ada satu statement. Ini soal lain nih Mas. Soal yang udah lama, berlarut-larut, tapi tidak pernah selesai. Ada kaitan juga sama polisi, cuman memang kaitannya agak jauh. Ini soal debt collector. Mata elang Mas. Yang kemarin ya. Yang kemarin. rame. Nah, ada saat di konten saya lihat, tapi pikirannya bener juga. Sebenarnya debt collector ini, mata elang ini, itu adalah korban sekaligus pelaku. Karena pelaku utamanya sebenarnya perusahaan leasing ini. Yang menyewa debt collector jasa dia. untuk mengambil motor-motor yang dianggap nunggak Mandek. dan segala macam. Nah, ini persoalan udah terjadi. Jadi ada debt collector yang masuk ke rumah orang ngambil motor. Ibu-ibu lagi naik motor sama anaknya tiba-tiba dicegat, motornya diambil. Lagi bawa mobil juga segala macam lah gitu. Ini urusan yang urusan yang sederhana, tapi buat masyarakat ini sangat penting dan ini menjadi viral di media sosial. Nah, Mbak melihatnya seperti apa sih sebenarnya ini, gimana kita menyelesaikan preman yang dilegalkan untuk mengambil hak milik orang meskipun itu belum lunas ataupun bermasalah. Ya, ini masalahnya besar sekali. Karena menurut saya ini bukan masalah hanya di soal penegakan hukumnya, tapi policy awalnya aja untuk misalnya menjerat. Buat saya soalnya banyak sekali pola-pola pemberian kredit itu sebenarnya menjerat masyarakat awam yang nggak terlalu paham bahwa ini konsekuensinya luar biasa. Kamu beneran harus bayar loh sekian juta per bulan. Banyak loh orang yang mikirnya saya cepet bayar uang muka cuma berapa 1 juta. 500 ribu Mbak sekarang. 500 ribu bisa 500 ya? ribu bisa sekarang. Terus udah bisa naik motor ke kantor, gaya-gayaan. Iya. Bahkan saya dengar ada data dari salah satu media massa yang bilang Gen Z itu sekarang kalau mau ada konser itu juga suka pakai pinjol. Ya. Jadi pinjol itu rame biasanya kalau mau ada konser. Karena mereka Pay later. enggak, atau pay later Iya, misalnya. pay later. Karena mereka nggak mikirin bahwa ini Iya. serius loh. Kamu Betul. bisa Efeknya ya. ditagih sama orang-orang macam mata elang itu. Jadi menurut saya ada masalah besar juga dalam bagaimana pemerintah, salah satunya melalui OJK sebenarnya, Otoritas Jasa Keuangan, OJK. mengawasi pinjaman-pinjaman yang dibuat demikian mudah dan sebenarnya mengelabui banyak orang yang literasi keuangannya masih sangat rendah.
Betul. Jadi dari level paling awalnya tuh saya pengen soroti juga tuh. Nanti baru di level tengahnya. Dari hulunya berarti Dari ya? hulunya. Diperbaiki dulu ya. Tata kelola. Tata kelolanya, terus banyak yang ilegal juga gitu. Tapi pun yang legalnya pun, ya itu tadi mereka kan nggak ada rasa simpati tuh, ini orang ngerti beneran nggak ya konsekuensi dari minjem uang. Iya, iya. Buat mereka sih ya yang penting nanti kan Nggak dia dapat penting. komisi, Iya. dapat segala macam gitu. Nah baru kemudian di level belakangnya kita ketemu sama Debt collector itu. para debt collector itu. Kan cara kerja mereka kan juga unik ya. Biasanya kan dilelang gitu ya, maksudnya ini apa nih kelompok mana nih yang mau ambil Ya, nih, nih, gitu. oke, dia ambil misalkan 100 motor di wilayah ini. Akhirnya Ini nomor serinya, terus dia Benar. lihat tuh tiap pagi Nggak dilewatin, iya. begitu dapat langsung Diambil. ambil karena dia bagi hasil sistemnya Mbak, baru saya tahu. Benar, bagi hasil. Nah itu jadi saya kira ini memang rumit sekali, tapi menurut saya disinilah sebenarnya peran dari pemerintah yang katanya negara harus hadir. Harusnya dia dari hulu tuh udah ngatur secara lebih ketat. Di kita itu terlalu mudah untuk memberikan kredit-kredit serupa itu, sementara literasi keuangan kita juga nggak masih sangat rendah gitu. Literasi digital rendah masih, literasi keuangan rendah. Ya pendidikan kita bermasalah. Literasi politik. Apalagi kacau. Apalagi hukum ya. PR-nya banyak nih. PR-nya banyak dan kita bebankan ke Mbak Bivitri dan Aduh. kawan-kawan. Mbak Bivitri tugasnya banyak banget. Aduh. Oke, Mas. Oke. Sip. Mbak, Cukup. terima kasih banyak ya Mbak Makasih. waktunya. Sama-sama, terima kasih. Pencerahannya. Padahal udah to the point tapi ternyata kita ngomong udah panjang ternyata ya. Iya. Padahal Karena poinnya terlalu banyak. terlalu banyak masalah di negeri ini. Sehingga yang kita mau omongin tuh banyak sekali gitu. Iya. Oke Mbak, thank you. Sama-sama. Semoga tidak bosan Makasih, untuk tampil Mbak di To Bibit. The Point aja. Demikian teman-teman, sampai ketemu di To The Point minggu depan. Bye-bye. Baik. To the point aja.